Mengejutkan, respon Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil, menjadi sorotan setelah muncul pengakuan dari Lisa Mariana. Dalam pengakuannya, Lisa pun menyebutkan bahwa pada tahun 2021, ia pun sempat menginap bersama Ridwan Kamil selama 3 hari di sebuah hotel di Palembang. Akibat peristiwa itu, Lisa mengaku mengandung dan kabar ini pun diduga memicu guncangan hebat dalam rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil. Guncangan ini pun terasa nyata ketika publik mencium adanya keretakan, terlebih saat keduanya diketahui menghadiri sholat Idul Fitri secara terpisah beberapa waktu lalu. Namun, benarkah pernyataan Lisa Mariana tentang menginap bersama Ridwan Kamil selama 3 hari hanya dianggap sebagai gosip oleh pihak Ridwan Kamil? Lalu benarkah pihak Ridwan Kamil hanya mengakui bahwa pertemuan dengan Lisa sebatas pada urusan permintaan bantuan biaya kuliah? Di sisi lain, Lisa pun juga disebut mengakui bahwa Ridwan Kamil sempat memberikan nafkah untuk anak yang dilahirkannya, bahkan sejak sebelum persalinan hingga sang anak pun hampir berusia 3 tahun. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh pengakuan Lisa Mariana yang secara rinci membeberkan kronologi pertemuannya dengan Ridwan Kamil pada Juni 2021, termasuk klaim bahwa ia menginap bersama Ridwan Kamil selama 3 hari di sebuah hotel di Palembang, menjadi guncangan besar bagi rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia. Namun, menurut kuasa hukum keduanya, Muslim Jaya Butar-Butar, pernyataan tersebut hanyalah gosip belaka dan tidak benar adanya. Meskipun demikian, pihaknya pun tetap menghormati pengakuan Lisa Mariana sebagai bagian dari versi yang ia sampaikan. Meski Lisa menjelaskan kronologi secara detail, pihak Ridwan Kamil juga menegaskan bahwa pertemuan seperti yang disebutkan tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, mereka pun memilih untuk merespon tuduhan tersebut dengan menyampaikan fakta-fakta yang dimiliki. Atalia dan Ridwan Kamil sendiri disebut menyikapi persoalan ini secara dewasa dan juga mereka pun tenang serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tidak ada pertemuan sebagaimana yang dijelaskan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya. Apa yang disampaikan itu kan tentunya gosip ya. Gosip kan kami tidak membalas dengan gosip. Harusnya kan dibalas dengan fakta. Ya kalau digosok makin sip kan begitu. Kami menghormati apapun versi daripada Lisa melalui kuasa hukumnya. Kenapa? Karena itu disampaikannya, namanya kronologis yang disampaikannya tentu kami menghormati. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa informasi yang disampaikan itu tidak benar. Tidak benar ada pertemuan seperti itu. Dan Pak RK sendiri sudah membantahnya dalam klarifikasinya. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada pemirsa bahwa apa yang disampaikan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya itu tidak benar. Ya enggak ada lah, kalau gosip kan kita enggak balas dengan gosip toh. Ngapain kita balas dengan gosip? Kenapa? Karena itu gosip. Jadi saya enggak mau menanggapi hal-hal yang sifatnya gosip, karena gosip digosok makin sip. Jadi saya sekali lagi tidak menanggapi itu. Yang pasti sampai sekarang ibu dengan bapak sehat-sehat saja. Mereka saling mensupport satu sama lain. Kami sangat menyayangkan ya adanya yang namanya mempublis suatu berita yang belum tentu benar kebenarannya, yang dilakukan oleh duga ya LM lah yang mempublisnya. Nah ini kan tentu beritanya kemana-mana nih, berita kemana-mana. Nah tentunya memang berita-berita ini tentu ibu dengan bapak menyikapinya secara dewasa.
menyikapinya secara tenang. Ya sampai sekarang hubungan bapak dengan ibu baik saja. Ya bagaimanapun memang ini masalah yang cukup besar. Ya masalah yang cukup besar yang memang tidak semua orang bisa menyelesaikannya dengan baik. Tetapi kami yakin karena kami diyakinkan juga bahwa memang ibu dengan bapak menyelesaikan dengan tenang. Ibu ya dengan segala kedewasaan beliau menyampaikan kepada kami juga ya ibu menghormati proses hukum. Tak hanya itu, kuasa hukum Atalia dan Ridwan Kamil juga memberikan klarifikasi terkait pertemuan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Menurut mereka, pertemuan tersebut hanya berkaitan dengan permintaan bantuan biaya kuliah yang diajukan oleh Lisa pada saat itu. Pihak Ridwan Kamil pun juga membenarkan bahwa pertemuan tersebut memang terjadi, namun hanya untuk membahas hal tersebut. Di luar urusan itu, menurut mereka tidak pernah ada pertemuan lainnya. Pertemuan itu pun terjadi karena Lisa yang lebih dulu menghubungi Ridwan Kamil dan bukan sebaliknya. Terkait alasan pemberian bantuan biaya kuliah, kuasa hukum pun menjelaskan hal itu pun dilakukan karena Ridwan Kamil dikenal sebagai sosok yang dermawan dan juga berhati baik. Sementara itu, menanggapi pengakuan Lisa mengenai dugaan perselingkuhan yang disebut terjadi saat mereka menginap bersama selama 3 hari di sebuah hotel di Palembang, kuasa hukum Ridwan Kamil mempertanyakan bukti atas tuduhan tersebut. Mereka pun meminta Lisa untuk membuktikan pernyataannya melalui jalur hukum, bukan dengan mengumbarnya di media. Pihak Ridwan Kamil mengaku telah mengantongi sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada pihak berwenang. Mereka pun memilih untuk tidak mempublikasikan bukti tersebut demi menjaga etika dan tidak membuka aib pribadi ke ruang publik. Lisa yang menghubungin Pak RK terkait dengan bantuan uang kuliah. Itu aja pertemuannya. Nah itu aja, lain tuh nggak ada. Ya bantuan uang kuliah, karena kan Pak RK ini orang baik, semua orang dibantu. Jadi pada saat itu beliau iba ya sudah dibantu. Tidak ada menjalin hubungan, silakan dibuktikan secara hukum. Karena ya kalau hanya, kan bahasa begini sederhana, siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus buktikan. Hubungan seperti apa enggak ada, itu udah nggak ada hubungan. Kan Pak RK sudah membantahnya di dalam klarifikasinya. Jadi apa yang sudah dibantah Pak RK, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya, tentunya itu kan versi mereka. Ya silakan versi mereka. Tetapi kan semua harus dibuktikan dengan fakta hukum. Ya silakan aja dibuktikan gitu secara hukum gitu loh. Kita kan juga punya bukti, tapi kan bukti kita serahkan kepada penyidik. Bukan kita umbar-umbar penggiringan opini. Kita ini kan pengacara, jadi semuanya kita lakukan dengan upaya hukum. Ada salurannya, demikian juga Lisa juga. Ya kita harapkan jangan ngumbar-umbar sesuatu yang justru membuat citranya sendiri yang kurang baik gitu loh di depan masyarakat. Kita tahu kok ada hal-hal yang tidak baik, tapi kan kita nggak mau mengungkap. Kenapa? Karena bagi kita punya punya etika gitu loh. Karena sesuatu yang buruk itu ya dirinya sendiri pun kita tidak perlu menyampaikan. Kenapa? Sekali lagi itu yang kami selalu katakan bahwa janganlah mengumbar aib sendiri di media gitu, kira-kira gitu Mbak. Di sisi lain, Lisa Mariana dalam wawancara eksklusif bersama tim intens investigasi baru-baru ini dengan tegas membantah pernyataan Ridwan Kamil yang menyebutkan bahwa dirinya sudah dalam kondisi hamil saat pertama kali bertemu dan tinggal bersama selama 3 hari di sebuah hotel di Palembang pada Juni 2021. Lisa pun menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah 100%. Terkait kelahiran anak yang terjadi lebih awal dari waktu yang diperkirakan, Lisa pun mengakui bahwa putrinya memang lahir secara prematur. Namun menurutnya, hal itu tidak berarti bahwa ia sudah hamil sebelum pertemuan dengan Ridwan Kamil terjadi. Nggak ada kayak gitu ya, saya belum hamil ya.
belum hamil Kak. Tapi Jadi kalau jadi kalau ada yang berstatement seperti itu fitnah 100% dijamin. tapi Kak kalau dihitungkan ini nggak masuk ke 9 bulan Kak. Ini hanya 7 bulan dari awal. Betul, karena kan anak saya itu lahir cuma di berapa weeks gitu ya. Prematur berarti Kak. Gitu, belum saatnya. Dalam wawancara eksklusif bersama tim Intens Investigasi, Lisa Mariana juga mengakui bahwa alasannya mulai mengungkap dugaan hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil ke publik melalui media sosial. Karena Ridwan Kamil sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada putrinya selama 8 bulan terakhir. Padahal menurut Lisa, sebelumnya Ridwan Kamil pun secara rutin memberikan nafkah lahir, mulai dari masa kehamilan, biaya persalinan, hingga kebutuhan pasca persalinan sampai anak tersebut hampir menginjak usia 3 tahun. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti apa alasan Ridwan Kamil yang tiba-tiba saja menghentikan pemberian nafkah tersebut. Situasi inilah yang kemudian mendorong Lisa untuk memberanikan diri dan membuka semuanya dugaan hubungan mereka ke ruang publik. Awalnya itu karena berhenti nafkah aja sih, kasih bulanan ya. Sementara itu, seperti apa pengakuan pihak Lisa Mariana terkait tanggal pertemuan, tempat pertemuan, hingga nafkah yang diberikan Ridwan Kamil untuk anak yang dilahirkan Lisa ketika itu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, klarifikasi dari pihak Ridwan Kamil yang membantah adanya hubungan terlarang dengan Lisa Mariana membuat pihak Lisa mulai mengungkap secara detail hubungan mereka sejak awal. Bahkan, kuasa hukum Lisa Mariana akhirnya buka suara. Mereka pun menjelaskan kronologi awal pertemuan Lisa dengan Ridwan Kamil yang disebut terjadi pada Mei 2021 dan berlanjut pada Juni 2021 saat Lisa menginap bersama Ridwan Kamil selama 3 hari di Hotel Windham, Palembang. Menurut pihak Lisa, 2 minggu setelah pertemuan tersebut, Lisa pun mengabarkan kepada Ridwan Kamil bahwa ia pun telah hamil. Disebutkan pula, saat itu Ridwan Kamil pun menanggung seluruh biaya, mulai dari masa pra-persalinan, proses persalinan, hingga kebutuhan pasca persalinan. Lisa pun juga mengakui bahwa Ridwan Kamil memberikan nafkah lahir untuk anak yang ia lahirkan. Namun, pemberian nafkah itu pun terhenti sejak 8 bulan terakhir. Hal inilah yang mendorong Lisa untuk mengungkapkan semuanya melalui media sosial. Selain itu, kuasa hukum Lisa juga membenarkan bahwa anak yang dilahirkan kliennya terlahir secara prematur. Bahwa klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021. Dan poin yang kedua, bahwa awal pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windham, Palembang. Itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens, dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya. 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Nah, selanjutnya RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami membluap ini ke media. Kelahiran anak itu di 26 Januari 2022. 26 Januari 2022? Iya, 26 Januari 2022. Dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. Tidak 40 minggu, lebih cepat itu ya? Lebih cepat.
Selain itu, kuasa hukum Lisa Mariana juga membenarkan bahwa pernah terjadi komunikasi intens antara Lisa dan Ridwan Kamil melalui aplikasi Telegram yang berlangsung setelah pertemuan mereka di sebuah hotel di Palembang. Namun, 2 minggu setelah pertemuan tersebut, setelah Lisa mengabarkan dirinya tengah hamil, komunikasi keduanya pun terputus. Selanjutnya, komunikasi pun dilakukan melalui ajudannya. Hal itu pun termasuk saat Ridwan Kamil mengirimkan uang maupun obat-obatan untuk anak yang dilahirkan Lisa. Komunikasi tersebut terus berlangsung hingga 8 bulan lalu. Saat terakhir kali, pihak Ridwan Kamil memberikan nafkah untuk anak tersebut. Selama ini RK itu dengan LLM komunikasi lewat apa gitu. Jadi komunikasi mereka ini selama ini terjalin ya melalui Telegram. Nah, setelah dari Telegram dan saya tambahkan lagi yang 2 minggu setelah memberitahukan ke RK bahwa si Lisa hamil, itu RK sudah mungkin bisa dibilang tidak berkomunikasi. Dalam artian komunikasi itu dilanjutkan oleh ajudannya. Ya, baik itu ya ada orang-orang keseruhannya lah. Dan ya mereka mengirimkan itu kan after COVID ya, mengirimkan uang juga tuh melalui dengan obat-obatan juga, kurang lebih kayak gitu. Sampai mereka itu terputus komunikasi ya sekitar 8 bulan lalu. Adapun misalnya kenapa harus LM itu dia mengupload di sosial media, karena ketidaktahuan dia harus berkomunikasi dengan siapa. Akhirnya emang kehilapan dia harus menaruh di sosial media. Bukan berarti untuk ada misi untuk menghancurkan RK ataupun yang lain. Tapi emang karena kehilapan dia ya, karena dia bingung harus komunikasi sama siapa. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.